Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok PPL SMP Negeri 6 Jember, kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu terkait strategi pembelajaran kooperatif tipe window shopping untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran diferensiasi topik 3 pada tahap demonstrasi konseptual. Sebelum melakukan presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari SMP Negeri 6 Jember terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Intan Nur Amalia, kemudian ada Iza Fauzia Maulidina, selanjutnya ada Mela Dwi Istifarini, dan ada Nisa Alkarima, serta Nuri Ade Iksan Devi. Nah, jadi pada topik 2 ini kita akan mempelajari terkait strategi pembelajaran kooperatif yang akan diusung oleh kelompok kami, salah satunya yaitu strategi pembelajaran kooperatif tipe window shopping. Menurut Wahyuni Rahma, window shopping adalah model kooperatif learning berbasis kerja kelompok dengan melakukan berbelanja keliling, yaitu peserta didik nantinya akan melihat-lihat hasil karya dari kelompok lain untuk menambah wawasannya. Pada pembelajaran ini, pembelajaran akan identik dengan yang namanya tutor sebaya, di mana model ini sangat unik dan terlihat segar untuk diterapkan, karena masih jarang sekali digunakan pada pembelajaran di era sekarang. Nah, model kooperatif learning tipe window shopping akan mengantarkan pada penanaman karakter kerjasama, keberanian demokratis, rasa ingin tahu, interaksi antar teman, dan juga rasa bertanggung jawab satu sama lain. Instruksi pengerjaan tugas yang ada pada topik demonstrasi kontekstual ini yang pertama yaitu mengapa strategi pembelajaran yang dipilih tersebut termasuk ke dalam strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu seperti apa teknis dari strategi pembelajaran yang dijalankan tersebut. Itu tepatnya strategi pembelajaran window shopping ini. Pembahasan pertama yaitu terkait model kooperatif tipe window shopping termasuk ke dalam pembelajaran berdiferensiasi. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa hal. Yang pertama, menyesuaikan dengan kebutuhan belajar individu, di mana model window shopping memungkinkan peserta didik untuk memilih topik yang ingin mereka pelajari dari berbagai kelompok yang disediakan. Hal ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan minat dan kebutuhan belajar mereka masing-masing. Yang kedua, model ini memberikan pilihan dan kontrol, di mana peserta didik dalam proses pembelajaran dapat memilih berkelompok yang ingin mereka kunjungi, bertanya yang ingin mereka ajukan, dan cara mereka untuk mempresentasikan hasil belajarnya. Serta yang ketiga, yaitu model ini mendorong keaktifan dan partisipasi, di mana model window shopping mendorong keaktifan dan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Peserta didik diharuskan untuk dapat bergerak, berinteraksi dengan kelompok lain, dan mempresentasikan hasil belajarnya. Alasan yang keempat yaitu dapat mengakomodasi gaya belajar yang berbeda, di mana model window shopping mengakomodasi berbagai gaya belajar yang berbeda. Peserta didik dapat belajar secara visual, auditori, maupun kinestetik sesuai dengan gaya belajarnya mereka masing-masing. Alasan yang kelima yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, di mana model window shopping menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik. Peserta didik dapat belajar dengan cara yang santai dan tidak tertekan sesuai dengan kebutuhan mereka. Berdasarkan karakteristik tersebut, model window shopping dapat dikategorikan sebagai salah satu strategi pembelajaran diferensiasi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar individu peserta didik. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menerapkan strategi kooperatif tipe window shopping. Yang pertama adalah dengan membentuk kelompok. Nah, langkah pertama yaitu membentuk peserta didik untuk dibagi menjadi beberapa kelompok. Karena window shopping ini termasuk model pembelajaran yang berbasis kelompok. Langkah yang kedua yaitu membagikan materi yang akan dibahas per kelompok. Nah, setelah membentuk kelompok, guru dapat membagikan submateri atau soal yang berbeda-beda kepada tiap-tiap kelompok, di mana materi atau persoalan yang dibahas dari kelompok satu ke kelompok yang lain itu akan berbeda.
Langkah selanjutnya yaitu melakukan diskusi, di mana guru dapat meminta siswa untuk mendiskusikan dan mengerjakan bagian-bagian yang telah diberikan oleh guru. Nah, guru juga tetap mengontrol jalannya kegiatan dengan memberikan bimbingan atau memberikan arahan terkait benar atau tidaknya materi tersebut. Setelah menemukan jawabannya, kemudian jawaban tersebut dapat ditulis di sebuah kertas manila yang besar atau semacamnya dengan dibuat sekreatif mungkin. Kemudian, tahap selanjutnya yaitu membahas hasil. Nah, poin penting dari modal ini yaitu berada pada tahap ini, di mana hasil yang telah didapatkan dan dituliskan tadi akan ditempelkan ke depan baik papan tulis ataupun dinding kelas. Sehingga semisal ada 5 kelompok dalam satu kelas, maka kertas yang ditempel tersebut berjumlah 5. Kegiatan inilah yang dimaksud atau dibuat perumpamaan sebagai toko yang menjual ilmu atau pengetahuan, sehingga nantinya siswa juga akan diperumpamakan berbelanja pada toko tersebut. Langkah selanjutnya yaitu pembagian tugas. Dalam tiap kelompok akan dibagi beberapa peran, di mana terdapat siswa yang bertugas menjaga toko tersebut dan sisanya akan berbelanja atau mengunjungi toko kelompok yang lainnya. Siswa yang diberi bagian menjaga toko harusnya adalah siswa yang memiliki kecakapan dalam berbicara dan memiliki pemahaman tinggi terkait materi yang akan dipaparkan. Dari sistem seperti inilah akhirnya muncul istilah tutor sebaya, di mana yang akan menjelaskan bukan lagi guru melainkan temannya sendiri. Langkah selanjutnya yaitu gallery walk. Pada saat berkeliling ke tiap-tiap kelompok, anggota yang ditugaskan tersebut berhak mengajukan pertanyaan seputar materi dari tiap kelompoknya, dapat memberi masukan atau membenarkan jika memang ada kesalahan serta mencatat penjelasan yang diberikan oleh penjaga toko. Langkah selanjutnya yaitu diskusi hasil data. Pada saat waktu berkeliling dan mencari materi sudah selesai, seluruh anggota, baik penjaga maupun yang berkeliling, diminta untuk kembali lagi ke tempatnya dan saling bertukar informasi terkait materi yang sudah didapatkan. Langkah selanjutnya yaitu verifikasi data. Pada tahap ini akan dilakukan oleh guru, di mana nantinya akan mengoreksi pekerjaan masing-masing dan memberikan penilaian tentang pekerjaan setiap kelompok yang ada di dalam kelas. Setelah itu, guru memberikan kesimpulan tentang apa yang dipelajari oleh seluruh siswanya, kemudian membenarkan dan membandingkan dengan literatur jika memang ada bagian-bagian yang masih dirasa kurang. Dan langkah yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi diadakan agar mengetahui seberapa kemampuan siswa dan apakah siswa tersebut benar-benar memahami terkait materi yang sudah diberikan. Evaluasi ini dapat berupa kuis ataupun soal-soal, bisa dilakukan secara individu maupun berkelompok. Sekian presentasi dari kelompok 2 terkait strategi pembelajaran tipe window shopping. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.